Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Sunan Kalisale. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat walafiat ya. Video kali ini saya akan mereview dua video dari seorang YouTuber ya. Namanya Mas Andrian Ramadan, tentang Gunung Semeru. Beliau adalah YouTuber yang konten-kontennya itu berisi video-video penerbangan guys, terus menggunakannya tapi menggunakan drone, sehingga kadang-kadang yang melihat itu bisa membuat para penontonnya merasa terbang gitu, kayak punya sayap. Terus bagaimana videonya? Ayolah kita saksikan videonya. Tapi sebelumnya saya turut berduka cita atas musibah yang dialami masyarakat Kabupaten Lumajang, khususnya yang terdampak musibah Gunung Semeru. Semoga diberi ketabahan, kesabaran, karena dalam hadis riwayat Tirmizi juga disebutkan, sesungguhnya besar balasan tergantung dari besarnya ujian. Dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Dan dalam Al-Quran juga, dalam surah Al-Zumar ayat 10 juga disebutkan, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, itu mungkin. Dan semoga semua aktivitas masyarakatnya bisa berjalan normal kembali, amin. Lalu saya ingatkan kembali untuk tekan tombol subscribe-nya yang di pojok itu yang warna merah ya. Terus mampir juga di channelnya Mas Andrea Ramadan ya, nanti saya sertakan linknya YouTube beliau ya di deskripsi video ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita saksikan. Ya, sebelumnya tapi saya mohon maaf karena saya merekamnya sedang batuk pilek ya, sehingga suaranya agak sedikit terganggu, agak kasar-kasar gimana gitu ya, nggak serak-serak kering, serak-serak basah tapi rusak ini suaranya, sorry ya. Nah, di dalam video ini Mas Andrea itu menerbangkannya yang sebelum erupsi itu, kalau nggak salah di bulan November 2021. Lalu setelah erupsinya beliau menerbangkan drone-nya lagi di 10 Desember. Nah, di sini kita akan melihat dua video, perbedaan dua videonya ya. Kita akan mereview dan melihat perbedaan dari dari videonya beliau. Nah, ini kondisi hutan sebelah dari penerbangannya masih sama seperti yang di bawah adalah sebelum erupsi, dan di atasnya malah yang sesudah. Saya edit videonya yang ada di titik bersamaannya ya. Saya sudah edit videonya agar nanti ketika di titik mana guranya itu atau longsorannya itu terlihat ya. Yang di bawah itu kalau nggak salah agak ke kanan ya dari video yang atas, sedangkan yang atas agak ke kiri dari video yang ada di bawah ini, di bawahnya. Ini kondisinya masih belum banyak perubahan sih sebetulnya, karena beliau menerbangkannya di lewat Ampel Gading Malang. Beliau menerbangkannya kalau tidak salah Ampel Gading. Nah, di sini di bagian atas ini nanti kita akan melihat perbedaannya. Nanti kalian di bagian depannya itu kan ada sebuah mungkin bukit ya. Di situ ada batu yang kita bisa jadi patokan bagian mana yang longsor. Kalau saya perhatikan tuh longsornya sangat besar sekali guys. Mungkin kalau bisa dibandingkan mungkin 1/3 itu longsor ya. Pantesan dampaknya itu sangat besar sekali. Ini bahayanya gunung aktif itu kalau magmanya keluar terus, laharnya keluar terus karena mengeras. Nah, ketika mengeras itu nanti kan ngumpulnya di puncak gunungnya. Ketika yang di bawah masih sama volume batuan pasirnya, tapi yang di atas bertambah terus, kan akhirnya lama-lama longsor karena
karena lebih berat di bagian atas. Itu mungkin yang dimaksud longsoran awan panas, bukan erupsi. Mungkin seperti itu kalau pemikiran awam saya, karena saya juga bukan ahlinya dari gunung-gunung ya, meskipun saya suka naik gunung. Nah, seperti yang bisa dilihat di bagian ujung dari puncak ini ya, dalam puncak ini bisa kalian lihat, ini di sebelah sini ada patokannya, ini yang di bawah kan agak kiri, ini agak ke kanan. Nah, bisa kalian lihat ini kalau di video atasnya ini dilihat di sini. Nah, di ujung ini longsornya sebesar ini guys. Ini ujung yang di depan, terus yang di belakangnya itu longsor ini yang hitam ini. Yang video atas di bawah ini kan yang sebelum longsor. Nah, ini sebesar ini longsor. Bisa kita lihat sangat dampaknya luar biasa. Ini kebetulan yang video sebelum erupsi itu banyak kabutnya. Beliau memberitahu bahwa anginnya itu sangat kencang sekali ketika di atas sebelum longsoran lahar itu. Ini anginnya sangat kencang sehingga beliau agak kesulitan untuk menerbangkan drone ke puncak. Nah, untuk yang video di atasnya yang sesudahnya itu sudah. Nah, bisa kalian lihat ini video yang di bawah itu yang hitam ini, yang longsor itu kan, yang hitam ini mungkin kubah lava yang sudah sangat banyak ini terkumpul, sehingga ketika di bagian ini sudah banyak terkumpul di bagian atas, yang di bawah kan masih tetap ya, sehingga lebih berat yang atas, maka itu yang terjadi longsoran. Itu di videonya Merapi juga banyak youtuber yang memprediksi itu sangat berbahaya juga di Merapi itu, sama karena magmanya masih keluar terus, tapi semakin banyak kubahnya makin besar, sangat berbahaya, sangat berpotensi longsor. Nah, di bagian bawah ini beliau sedang mau turun, tapi mau turun ke bawah, sudah selesai, sedang cari lokasi yang pas untuk turun. Asiknya dari video beliau itu ketika mau turun itu ada diving apa itu namanya, jadi kita merasa terbang ke bawah, itu meluncur gitu dari atas. Nah, itu saya juga suka dengan video-videonya beliau itu. Nah, ini di bagian atas itu longsorannya bisa sangat dilihat, longsorannya itu sangat dalam, lihat sebesar ini, sangat dalam sekali, sangat dalam. Makanya kemarin itu dampaknya luar biasa meskipun longsorannya. Ini yang di bawah itu beliau sudah mulai turun ngedive. Nah, ini yang kalau di atas beliau masih melihat-lihat kondisi dampak dari longsorannya sangat luas sekali. Dari yang video di bawah ini yang sebelum itu kan sebesar itu ya, itu ujungnya kan lebih besar dari yang di depannya tadi. Kalau kalian perhatikan tadi kan sampai lebih tinggi gitu, sama yang di bawah tadi ya, seperti ini dalam. Kalau meskipun dilihatnya cuma segini, tapi sebetulnya ini dalam sekali, dalam terus luas. Ini ukurannya segini nih. Itu tadi yang gugur itu bisa melebihi tinggi yang di samping-samping ini. Kalau lihat di video yang di atas, kalian kan lihat yang paling tinggi itu ya, ada bukit. Nah, itu kan kubah lavanya itu lebih tinggi dari pinggir-pinggirannya ini. Nah,
mungkin karena sudah banyak, sudah saking kupa lavanya sudah sangat tinggi, akhirnya robohlah itu longsor. Bukan karena erupsi tapi karena longsoran, kupa lavanya sudah terlalu besar di bagian atas sehingga timbullah longsoran lahar seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Lihat, dampaknya sangat luar biasa. Nah ini yang di atas, beliau mau mulai turun kalau nggak salah. Oke ya, begitu. Semoga bermanfaat, semoga terhibur, semoga nambah wawasan dan pengetahuan. Jangan lupa di subscribe, di komen juga boleh, ambil yang positifnya saja ya. Bantu subscribe, jangan lupa mampir juga ke channelnya Mas Andrea Ramadan, lalu dilihat itu videonya sangat bagus-bagus sekali, sangat rekomendasi sekali, menggunakan drone dan hasilnya sangat jernih sekali ya. Saya juga sebagai subscribe-nya itu betah nonton beliau sedang terbang menggunakan drone gitu ya. Saya akhiri. Barangkali ada tutur kata saya yang kurang berkenan ataupun videonya kurang asik ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di videonya Sunan Kalisaleh berikutnya. Terima kasih, see you and goodbye.